Oke guys, welcome back to my channel Ripan Juansyah. Dan ini sekarang gue lagi bareng sama kru-kru gue tuh di belakang. Dan video kali ini kita mau membuat klarifikasi dan istilahnya membuat sekaligus podcast bareng-bareng kru kami gitu kan. Selama perjalanan kita tuh perjalanan awal YouTube kita tuh seperti apa gitu kan, supaya saling mengenal lebih dalam lagi gitu kan. Selama ini kan kita selalu bikin konten short movie tapi nggak pernah ada pengenalan antara pemain gitu kan dan kru ya. Makanya dari kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri kami melalui podcast dan juga perjuangan kami menjadi YouTuber. Dan ini adalah kru-kru saya. Tolong perkenalkan. Di sini ada siapa? Oke guys, nama saya Saiful Anwar. Depan dong, Saiful Anwar. Enggak, dia Saiful Anwar katanya. Dia pernah bermain di beberapa film yang judulnya apa? Yang pertama ada di Nekat ya, Nekat 42 dan Nekat 43. Oke. Lo mau kemana lagi? Siapa lo? Lo nggak perlu tahu siapa gua. Yang paling jelas sekarang lo harus ikut gua. Gue iri sama lo. Lo apa bang Sada? Ini maksud gua. Pertama, lo udah ngambil semua kepercayaan dari bos gua. Yang kedua, lo sudah bunuh bos gua. Dan di sini ada, Oke, perkenalkan, ini nama apa? saya Sam. Syam. Dan si Sam ini pernah bermain di Dendam sama Nekat. Nekat. Mulai senang hari ini. Mantap. Santara. Aduh. Nah, apa ini? Berapa lagi? Ya. Oke, bagus. Ya, bagus. Oke, dan di sini ada Dani. Dani, bisa dipanggil Udon. Sini Dan, depan dulu dikit. Kelihatan gua. Oke. Nah, Dani ini awalnya sih saya iseng-iseng gitu buat ngajakin ini teman saya nih, sebenarnya teman SMA gua. Kawan lama. Nah, pada saat itu lagi mentok nih mikirin gimana nih bikin cerita gitu kan. Sementara kan para pemainnya kan jadwalnya kan belibet gitu, padat gitu. Makanya kebetulan nih si Dani itu lagi ada jadwal libur, makanya iseng-iseng. Dan lu ke rumah gue deh, kita bikin konten. Katanya dia malu-malu. Awalnya sih silaturahmi. Enggak, malu-malu katanya. Enggak mau. Pas begitu udah di-tag keterusan dia. Iya, dia tuh pernah main di mana aja Dan? Sebutin. Pertama mulai berkiprah tuh di Roda Kehidupan. Roda Kehidupan disambung ke Nekat. Nekat 1 2 3 ada. Sampai Dendam ada enggak? Oh, Dendam. Enggak ada, cuma kebetulan ada menuliskan doang ya. Yes, bantu ikut ya begitu. Kalau yang terakhir itu udah di Tarunggang ya. Tarunggang, benar. Sialan anjing. Gua nyesel banget. Dan gue seneng, ternyata keinginan gue, feeling gue benar. Lo pasti kesini. Nah, itu terakhir. Menjadi pemeran utama jadi si Kakang gitu. Si Kakang. Dan saya menjadi bosnya. Kalau mau nih. tahu si Kakang yang ini. Ini bosnya nih.
Tapi kita aslinya mah akrab ya. Iya. Nggak ngerebutin, nggak bohong itu. Gak apa-apa, direbutin juga. Dan dia Iya. mah suka sama suka. Nggak. Dan oke, ini satu lagi yang paling spesial ini. Siapa ini? Mana teka kiri ya tuh? Oke, ini bisa dibilang Mang Sobur. Siapa namanya, sok sebutin Aslinya? nama aslinya. Oke, nama asli saya panggil aja boleh Mang Sobur atau boleh dibilang kalau misalnya aktor Sarmin. 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 Sarmin ya. Pada awalnya tuh saya pas begitu bikin channel gitu kan, membuka channel yang pertama tuh tentang film Kecewa episode pertama. Nah pada saat itu saya mulai mentok di episode kedua. Makanya kebetulan kan dia tuh emang teman kerjaan saya waktu dulu di pabrik itu kan. Kalau ada apa-apa tuh dia saya cerita ke dia. Dan kebetulan dia tuh emang punya basic gitu dari situ, dari menuliskan cerita dan sampai ngarang cerita. Makanya tolonglah bantuin gitu kan, habis itu bantuin. Dan dia yang Kecewa episode 2 sama dia. Dan itu suka main sekarang tuh baru pertama kali ya mulai muncul Saya di film Nekat 2. Nekat 2 itu jadi bos. Big Boss yang pertama muncul dan langsung mati. Iya, yang anehnya tuh gini, waktu dulu dia bilang gak mau katanya gitu. Jangan pas kesini karena mungkin urgent gitu kan, pemainnya sibuk kan. Ya udah ambil aja yang ada, makanya buru suruh dia buat main aja gitu. Makanya pas begitu di Nekat kedua muncul nih, spesial banget ini dia muncul nih menjadikan bos gitu kan, jarang-jarang banget gitu. Sampai ke Tarunggang, tapi ya kalah terus gitu. Selamat riwayat sekarang. Pokoknya gue gak mau tahu, gue harus terusin bisnis gue. Karena yang bisnis ini dan jaringan ini semua gue gak percayain sama lo. Tenang aja. Tapi ya kalah terus gitu. Ya, Kok seperti biasa. Jadi bos tapi dia kalah terus gitu. Biasa. Kalah sama si kakak. Pertama muncul langsung mati. Langsung mati dia. Dan sebenarnya kru kita itu banyak, teman-teman kita itu banyak ya, cuman karena mungkin waktunya yaitu yang belibet, jadi kita tuh nggak benar-benar nggak bisa kumpul bareng-bareng kayak gini bareng-bareng. Dan mungkin ini adalah perwakilan dari kru-kru segalanya. Nah di sini kita perkenalan. Kita tuh generasi keberapa sih? 3 ya? 3 apa 2 sih? Generasi ketiga. Generasi ketiga ini. Setelah Jiren. Punya generasi pertama ketika kita kerja di pabrik, generasi kedua Jiren, nah ini generasi ketiga gitu. Bareng-bareng ya alhamdulillah lah. Meskipun ada beberapa titik paling sulit menurut saya gitu saat waktu itu. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kepercayaan untuk bangkit kembali meskipun berbeda generasi, tapi berbeda itu tapi kita tetap satu tujuan untuk mencapai kesuksesan bersama. Dan sebenarnya di video ini kita mau klarifikasi buat tentang Tarunggang episode berikutnya, episode kedua ya. Karena kemarin saya pot itu kebanyakan emang pada minatnya untuk Tarunggang episode 2 gitu, lanjut gitu. Cuman karena mungkin sekarang ada beberapa kendala. Yang pertama kendalanya apa? Dari waktu sih. Dari waktu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan kita mulai aktif lagi gitu ya. Setiap daerah, setiap kota itu mulai PSBB lagi. Jadi makanya kita tuh agak sulit lagi menemukan ruang itu. Makanya ya untuk sementara kita bikin dulu podcast kayak gini gitu. Podcast kalian pengenalan dari kita semua, kru dari Ripan Juansyah gitu ya. Mungkin Tarunggang ini nggak dihilangkan. Insya Allah untuk kedepannya kita bakalan bikin gitu. Cuman minggu-minggu ini kayaknya gak bakal bisa. Mungkin untuk 2 atau 3 minggu ke depan kali ya. Ya pokoknya doain aja. Semoga semuanya bisa lancar dan situasinya tepat, aman, dan kita diberi kesehatan terus.
Kenapa saya memilih berkecimpung di dunia YouTube? Karena yang pertama, saya ingin menyalurkan hobi saya. Dan yang kedua, saya ingin mencoba sampai di mana batas kemampuan saya dalam artian seni. Contohnya membuat konten kreator, membuat parodi kan, dan juga membuat kayak film-film short movie kayak gitu. Intinya lebih ke ingin mencoba menggali lebih dari dalam gitu, dari kemampuan diri sendiri, yaitu dalam artian seni. Sebenarnya sering saya mencoba untuk membuka channel, cuman ada beberapa akun yang gagal. Yang terutama saya pertama buat itu adalah mencoba bikin konten vlog, dan yang kedua itu membuat konten seperti fitness lagi kayak gitulah, transformasi badan. Cuman pada saat itu gagal, soalnya saya masih belum ngerti algoritma YouTube kayak apa gitu kan, jam tayang itu kayak apa. Cuman sekarang saya mencoba lagi, peruntungan saya kembali dan mencoba membuat konten lagi. Awalnya itu dibuat pada tahun 2019 bulan November tanggal 21. Nah itu saya mencoba membuat konten short movie, film pendek. Alasan saya memilih genre percintaan karena pada tahun 2019 itu kebanyakan di Indonesia tuh terlalu pekat dengan artinya kegalauan tentang percintaannya. Saya mencoba peruntungan saya di situ, dan ternyata pas begitu awal-awal emang benar-benar berhasil mengundang beberapa ribu viewers, alhamdulillah. Sebenarnya ada beberapa kendala yang menurut saya paling riskan. Yang pertama, kendala dari waktu atau jadwal yang tidak sinkron dengan yang lainnya gitu. Terus yang kedua, terkadang dari kitanya sendiri, dari krunya sendiri gitu. Terkadang ada sesuatu hal yang membuat itu menjadikan sebuah kendala. Itu sih, cuma dua itu doang. Selain dari genre percintaan ya tentu saja ada. Contohnya saya tuh membuat membuat konten seperti parodi, terus ngevlog waktu itu pernah. Terus dan kalau sekarang yang saya garap itu tentang bergenre action. Soalnya kan pada saat itu emang kita tuh terlalu pekat dalam artian konten percintaan. Cuman kami itu mencoba untuk menggali lebih dalam lagi supaya kita tuh mencoba untuk berbagai segala genre gitu, agar kita tuh bisa gitu dan terbiasa. Makanya kita mencoba action, parodi, komedi, dan lain sebagainya. Hal unik itu apa ya? Ketika kita tuh membuat sesuatu konten misalnya atau film tentang short movie, terkadang entah kebetulan atau entah kenapa gitu, terkadang menjadi kenyataan gitu. Ya itu aja sih yang uniknya. Ya, pada saat itu channel saya pernah berhenti, ya bisa dibilang vakum beberapa saat sih. Ya karena itu kendala yang pertama, jadwal kita tuh belibet. Ada yang bisa, ada yang enggak. Terus terkadang yang namanya kru itu kan harus benar-benar menjaga komunikasi dan benar-benar kompak gitu. Cuman kan kemarin ada beberapa hal tentang miskomunikasi dan hal yang lainnya. Makanya untuk beberapa saat waktu itu channel kita berhenti sementara gitu. Makanya kan sekarang alhamdulillah kita untuk mencoba bangkit lagi kembali. Paling membuat saya berkesan sebenarnya tiap konten tuh punya kesannya masing-masing ya. Kalau saya tuh hampir semuanya konten kita tuh berkesan. Soalnya di dalam konten itu adalah sebuah perjuangan dan juga hasil kerja keras kita, dan tentunya rasa kepuasan tersendiri lah. Kalau misalkan kita sudah meraih goal itu, otomatis kita tuh merasa puas dengan konten tersebut gitu. Seberapa penting channel saya di kehidupan saya? Sebenarnya sangat penting. Maka dari itu kita tuh dari sini tuh hampir mengorbankan seluruh waktu, materi, pikiran membuat konten.
karena dari awal juga saya membuat konten itu karena ingin memberikan seni saya terhadap YouTube karya saya gitu, dan saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Makanya bisa dibilang konten atau channel ini sangat penting sekali buat saya. Motivasi saya di tahun ini, di tahun 2021 yang awal, saya ingin konten ini itu semakin maju dan berkembang, yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin tim, kru semua itu tetap kompak dan menjaga tren positif kami, yaitu dengan cara konsisten mengupload setiap minggu. Dan yang ketiga, saya ingin channel itu semakin menyebar luas dan maju, banyak orang yang tahu dengan channel saya. Ya mungkin proses dulu, tapi untuk beberapa waktu sana, saya ingin mencoba untuk lebih baik lagi. Motivasi saya bergabung di channel YouTube Revan Juansa adalah untuk mengeluarkan karya-karya yang terpendam dalam diri saya, yang berupa acting drama, action, ataupun yang lainnya. Ketika saya mendapat peran sebagai aktor, saya merasa bangga. Di situ saya dapat dipercaya sebagai pengganti aktor film-film lainnya. Dan di situ juga saya dituntut belajar lebih, harus bisa dalam hal acting, terus emosional, gimmick muka. Yaitu mungkin kendalanya yang sangat berkesan, ditambah lagi krunya itu baik-baik gitu. Apalagi sering banyak lelucon yang aneh lah gitu. Itu yang membuat saya berkesan. Kalau saya lihat sendiri dan saya pernah alami, kalau kita menjadi seorang kru itu tidaklah gampang, membutuhkan kinerja, tenaga, otak, fisik, terus memberikan gagasan, pemikiran yang luas untuk memikirkan besok apa yang mau dibahas, film apa yang mau dilanjutkan atau ditayangkan. Itu yang membuat saya salut dengan kru itu. Kerjaannya luar biasa, bagus, kerja kerasnya cukup. Dibandingkan aktor, memang aktor punya peran yang sangat banyak. Model bisa disebut dari gaya, penampilan, ya terutama kalau aktor itu dituntut oleh wajah yang tampan lah kebanyakan. Tapi itu tidaklah gampang juga kalau menurut saya. Harapan saya di channel YouTube Revan Juansa ini, mudah-mudahan kita bisa saling berkomitmen, kerjasama, kekompakan, dan yang paling utama, saya harap channel ini selalu berkembang dan mengeluarkan karya-karya yang lebih baik dari yang sebelumnya. Motivasi di channel Revan. Untuk motivasi paling apa ya? Kayaknya pengen mencoba mengeksplor diri kali ya. Mengeksplor diri kita, bisa nggak ya peranin karakter seseorang, atau misalkan kebalikan dari karakter kita aslinya. Kesan di Garapan Nekat. Kesannya yang pastinya sih bangga ya. Bangganya ternyata bisa juga gitu mengeksplor diri, bisa mainin karakter seseorang yang itu kan awal ceritanya dia anak geng ya, sedangkan aku posisinya dibilang anak geng enggak, berandal enggak, dibilang anak rumahan juga enggak, tapi dari cerita itu mungkin sedikitnya bisa masuk ikut alur cerita itu.
menjadi aktor atau kru. Sebetulnya pribadi suka dua-duanya. Jadi aktor ya dari mulai ikut nekat jadi mulai senang. Terus ditambah mungkin diikut sertakan ikut membantu lah ya, ikut berpartisipasi dalam kru, enjoy juga. Jadi kita bisa mulai berpikir atau menghayal tentang sebuah cerita yang bisa dituangkan dalam film. Harapan yang jelas, kita semua pasti pengen channel ini sukses, pengen channel ini bisa bisa mengangkat sedikitnya ya intinya sukses selalu buat teman-teman kru, makin solid, makin bisa diandelin, kompak satu sama lain ya, sukses lah semuanya. Supaya bisa membuka karakter saya sendiri gitu. Bisa menggali dalam diri saya seperti apa karakter saya. Yang menjadi sebuah pengalaman, saya belajar untuk bisa menjadi percaya diri lah gitu. Kalau menurut saya sih, pribadi saya tersendiri, kalau di jalan ini mah mudah-mudah aja kalau belajar gitu, tanpa kita harus berusaha lah untuk bisa jadi semua karakter yang perlu kita coba. Segitu aja. Harapan saya sih bisa sukses, konsisten, tetap semangat, bisa memastikan satu sama lain, jangan ada permusuhan di antara persahabatan. Segitu aja. Sebenarnya saya pertama kalinya nggak terlalu serius ini di per-YouTubean, tapi ketika melihat kebersamaan kru, kebersamaan para aktor, saya mulai senang dan saya mulai mencoba masuk dunia YouTube. Untuk konten pertama kali mungkin saya mengambil sedikit cerita ya, soalnya dulu itu penulis pertamanya bukan saya tetapi Ripan Juansanya sendiri, dan saya hanya melanjutkan untuk episode 2-nya, dan alhamdulillah ada suksesan tersendiri lah. Untuk kendala ketika syuting mungkin banyak beberapa kendala juga, dan mungkin salah satunya ya diantaranya antara lain mungkin mood dari para pemainnya, dari segi tapi paling utama yang paling menurut saya paling sulit dihindari itu mood para pemain. Hal unik yang sering terjadi mungkin dari beberapa cerita yang saya pernah tulis sempat menjadi sebuah kenyataan, itu saya juga bingung sendiri ya. Padahal saya sendiri tidak mengambil dari kisah nyata atau kisah-kisah orang lain, melainkan hasil karya sendiri, dan mungkin itu hanya kebetulan semata. Kalau untuk vakum atau terhenti, mungkin kemarin sempat beberapa bulan yang terhenti dan vakum ya, selain karena adanya protokol dari pemerintah juga, terus kurangnya komunikasi, dan ya bisa disebut juga suatu kendala yang nggak bisa dihindarkan juga. Konten yang paling berkesan buat saya itu yang paling pertama kecewa, dan yang kedua itu dari nekat.
Soalnya untuk Kecewa dan Nekat ini saya merasa sukses membuat sebuah film short movie. Short movie-nya itu berkelanjutan atau episode. Terus episode itu ya alhamdulillah gitu, selesai dengan lancar. Kalau seberapa penting nilai channel ini bagi kehidupan saya, mungkin penting juga ya. Karena channel ini dibangun dari hasil keringat sendiri. Dari mulai jalan ke sana ke sini, nggak mempedulikan hujan, panas, atau capek. Jadi mungkin kedepannya itu bisa lebih lagi konsisten dan bisa lebih lagi menjalin suatu kebersamaan dan menjadi channel ini menjadi keluarga kedua bagi saya. Motivasi dan saran saya mungkin mudah-mudahan aja channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi para viewer, juga channel yang menghibur, serta makin maju lagi, makin berkreasi lagi, dan ya saling menjaga konsistensinya. Oke, mungkin guys teman-teman cuman segitu doang yang saya bisa sampaikan di konten pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan terima kasih buat viewers, subscriber kami yang selalu mendukung kami dari titik 0 sampai sekarang gitu. Itu benar-benar berarti banget buat kita semua. Karena tanpa adanya kalian kita nggak bakal jadi seperti ini gitu. Betul. Ya mungkin untuk sementara ya gitu doang. Kita bikin podcast dulu. Mungkin untuk selanjutnya insya Allah kita bakalan bikin Tarunggang episode berikutnya. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya. Saya Arifan Juansyah, ini teman saya Saiful Anwar, Erik, Udon, dan Syam. Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih udah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan ini bermanfaat buat kalian dan channel ini menarik buat kalian. Oke? Siap. Let's cheer up.